Shalom, kami dari keluarga Pastor. Kita memberi selamat Hari Gawai tahun 2020. Nagai semua laban gereja Min Mobil serta nagai semua komisi berdaki Yoto. Harap Tuhan berkati kita semua, ngau melimpah ruah secara jasmani dan rohani. Selamat Hari Gawai. Aku hari Kamis pilih mari selamat Hari Gawai. Nagai semua laban di yang menggil kita pemaya Hari Gawai itu kita naga kita iman kita awak kita jadi ke penampak ngau penerang nagai kurang kepada Allah Tuhan. Jadi kami pilih mari selamat Hari Gawai. Gayu Guru gerai nyamai. Amin. Kami dari keluarga yang teknik ingin mengucapkan Selamat Hari Gawai. Gayu Guru gerai nyamai. Selamat Hari Gawai. Oke, aku kali ke kami sekolah. Mari selamat Hari Gawai. Gagai bala jadi kedua, bala anak bini, bala rabat gereja. Oke, Tuhan memberkati semua kita yang tahu itu. Selamat Hari Gawai. Ayo Guru gerai nyamai. Osanong tagal-kamatan kumaa konsanayati, tetap poingkiran kinarahinan, om alasan oku osihasiat nauyati, barakatan koko Tuhan. Hai, berita bahasa lain kita semua. Itu aku dekat beri selamat Hari Gawai Dayak menuju bangsa kita. Hai, selamat Hari Gawai. Hari bala kita bang gereja BM Mobil. Dan harap bagi hari bala bini anakku. Itu lama mulai Gawai. Hanya negeri berarti bala buan itu. Selamat Hari Gawai, Tuhan berkati kita semua. Amin. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru gerai nyamai. Shalom Bonyo. Bangano aku do musibat peniti do mepason. Untuk bian tara-tara zodo kemata dan selamat itu Hari Gawai Gayu Guru gerai nyamai. Tuhan memberkati. Gawai, Gayu Guru gerai nyamai. Kami 3 hari kehindayani sebilia. Ucap selamat Hari Gawai. Hari Gawai semua. Hari kami ucap ini. Hai, shalom. Anak pula, orang yang pernah bertahun di pasar Awi. Au asiham dahurasiun kupaka mingkoto am tumaho yang telah Tuhan. Tumalah raluang kayahan yang sayang kata Awi. Tuhan amarakat kita. Kami pilih, mari selamat Hari Gawai nagai semua bala kita. Tuhan memberkati. Kami sendiri memberi selamat Hari Gawai nagai jemaat BM Mobil. Alun tahun kami lahir kami Gawai mulai ngau bala lain menjadi ngau kabar melayan. Tuhan berkat kita semua. Gayu Guru gerai nyamai nuan menua. Selamat Hari Gawai. Shalom, aku Samuel Kijam. Mari selamat Hari Gawai Dayak. Terlebih lagi yang kerabat gereja BEM Hombel Biri. God bless you.
Hai, shalom. Hai, shalom semua. Apa kabar? Oke, kalau saya katakan apa kabar anak Tuhan, kamu orang mesti cakap dekat di mana saja kamu orang berada, kamu mesti cakap bersama Yesus. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi saya katakan shalom. Apa kabar anak Tuhan? Bersama Yesus. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulakan praise worship kita, tidak lupa saya mau ucapkan kepada keluarga, especially keluarga besar di gereja Hombil maupun keluarga di luar sana, saya ingin mengucapkan apa? Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Menua. Tuhan memberkati. Oke, sebelum itu saya serahkan masa ini kepada Pastor Ali untuk bawa kita dalam doa pembuka. Oke, shalom. Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Kita serahkan kebaktian kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami naikkan syukur kami, pujian, hormat kami kepadamu ya Bapa pada pagi hari ini. Karena Engkau telah memberkati setiap pekerjaan, pelayanan dan apa yang kami lakukan pada hari-hari yang lalu Tuhan, sehingga pada saat ini kami serahkan ruangan ini dari mula sampai selesai. Kiranya Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami yang memimpin, backup singers dan juga Tuhan pemuzik, dan juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkati mereka, urapi di dalam nama Yesus, supaya firman Tuhan yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan bagi setiap jemaat dimanapun kami berada pada saat ini, baik di rumah, di tempat kerja, bahkan di mana-mana Bapa kami serahkan. Kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati kami untuk firman-Mu yang kami terima dengan rendah hati. Kiranya Tuhan ada roh-roh yang tidak berkenan ingin mengambil firman, kami ikat di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang lemah, yang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada kami serahkan. Kiranya Tuhan Engkau memberi kekuatan bagi mereka, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan saudari-saudari kami yang mungkin di dalam masalah, Tuhan kami percaya bahwa Engkau juga akan membebaskan mereka, membuka jalan bagi mereka untuk mereka mengenal kasih Allah, mereka ditolong oleh Allah, dan mereka dibebaskan dari masalah mereka. Dan juga kami berdoa untuk negara kami yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, terutamanya COVID-19. Tuhan berkati barisan depan dalam perubatan, dokter, jururawat dan yang terlibat Tuhan. Kami serahkan mereka agar perlindungan daripada Allah memberkati mereka, menaungi mereka. Dan kami berdoa untuk yang sakit Tuhan dalam nama Yesus, Engkau membebaskan mereka, memberi kesembuhan bagi setiap mereka ya Bapa. Dan setiap jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun berada, Tuhan Engkau memberkati kami, menaungi kami dengan kuasa darah-Mu, memberkati setiap kami dengan kekuatan kesehatan daripada Allah hari ini sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Semua kita sama katakan amin. Aku beri selamat Hari Gawai Dayak tahun 2020 bagi semua kita bangsa Dayak. Kengintu Gawai Dayak berdini di Nindur bakal ke tahun tu. Ngau awak tu aku rekan ingat ke semua kita sekali baru bakal ke selalu digagak bala pastor atau ke bala penginjil sebelum kita ngintu Hari Gawai Dayak. Maka tahun-tahun ti udah ingat ke kita nak ngau orang begau maya tengah malam 31 bulan 5 2020 bakal ngirup air pengayu laban kita nemu ukai air pengayunya ti ngasuh kita gayu guru gerai nyamai celap lindap serta lantang senang. Laban kita nemu Tuhan tau ka Allah Ta'ala ti bempu seput nyawa penghidup kita. Nah kita mendak dalam bab kudus, dalam Jakub dalam, bagi ketiga ayat kedua. Dia terang amat madang ke kita.
Jaku ajar aku, deka ngasuh nuan gayu guru serta nyadi kaya. Nah, itu kita beda jaku ajar Tuhan. Nya ti ngasuh kita gayu serta kaya. Nanti dalam terjemahan Indonesia menyetok ku ya, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera ditambahkan kepadamu. Jadinya terjemahan bahasa Indonesia. Lalu ngawak tu mega aku harap ke kita ini tiah ke SOP ti udah diberi upis mengerai ngakai kita tidak sebut norma baru. Tahu ke peniau penghidup baru. Bakal selalu nuci jari kita berkena ke pemampul mulut ngau hidung serta nyaga penyauh hari pangandiri jarak jauh kita. Jadi aku harap ke kita maya gawai itu anang terlalu kan nak nitiah ke atur perintah. Jadi aku harap ke kita setia nangi okey nyaga dirempo. Lalu aku harap ke Allah Taala berkat ke semua kita ngau berlimpah dalam tahun 2020 tu sepanjang tahun tu ngau ba tahun-tahun tika datang. Tuhan berkat ke kita semua. Amin. Kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan pada pagi ini. Kita percaya, kita nyatakan dengan suara kedengaran, kita nyatakan, katakan haleluya, haleluya. Karena kita ingin meninggikan nama Yesus pada pagi ini. Haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya. Yes, haleluya. 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 Katakan sekali lagi haleluya. 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 Katakan haleluya. 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 Katakan haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. 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 Mari kita katakan, kita terus katakan haleluya.
Mari kita persiapkan hati kita pada pagi ini. Kita nyatakan Tuhan, Engkau ajaib, Engkau hebat Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu di atas segala raja Tuhan. Tuhan, kami ingin menyembahmu Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, semua sudah siap untuk memuji Tuhan pada pagi ini? Katakan siap, katakan oke. Shalom. Oke, mari kita naikkan lagu pujian kita, yaitu tinggikan namamu dipuji. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Katakan iman. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama rohmu, bersama rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Takkan biarkan percobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama rohmu, bersama rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan senang hati, Raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat
Raja, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Masih ada semangat lagi untuk memuji Tuhan pada pagi ini? Katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Katakan, ku diberi kuasa. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya, katakan sekali lagi, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh bawah kakiku. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, kita masuk kepada wang persembahan ataupun persepuluhan kita pada pagi ini. Oke, sebelum itu kita sementara persembahan dijalankan.
Lupa ingin saya bagi tahu, ingatkan kamu semua, bagi sesiapa yang ingin transfer secara online, Anda boleh lihat akaun gereja kita yang tertera yang sudah disediakan. Oke, Anda boleh transfer secara online juga. Oke, mari kita persiapkan hati kita. Kita masuk kepada ruang penyembahan. Kita bawa lagu ini sebagai doa kita. Haleluya Tuhan. Katakan kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita katakan sekali lagi. Haleluya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Katakan kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan sekali lagi, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik Tuhan. Oh, Engkau sangat baik. Kau yang layak Kau yang layak dipuji Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan.
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Katakan rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita angkat suara kita, kita katakan sekali lagi, kita nyatakan sekali lagi lagu ini. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu.
Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, katakan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya, katakan ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan sekali lagi, ku bersyukur, syukur Bapa, katakan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, haleluya, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Oh, haleluya, Kau yang layak dipuji Tuhan, Kau yang layak disembah. Oh, ku bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Shalom saudara dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu, salam damai di dalam kasih Tuhan kita kepada setiap jemaat Tuhan yang dapat bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, dan kita percaya bahwa kesempatan pada pagi hari ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa, di mana kita dapat bersama-sama melalui pelayanan online ataupun live pada pagi hari ini bersama-sama dengan BEM Hornbill. Haleluya. Namun saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai ya bagi kaum Dayak yang ada di Sarawak secara amnya, dan juga selamat menyambut Tadau Keamatan ya bagi teman-teman dan saudara serta jemaat Tuhan yang dari suku kaum Dusun Kedazan
ataupun teman-teman kita yang berada di Sabah. Ya, puji Tuhan ya, karena semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar ataupun belajar sebahagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih karena berkat pimpinan dan pertolongan Tuhan buat kami sehingga kami dapat bersama-sama untuk menikmati pelayanan-Mu yang indah serta mulia, sehingga kami mampu untuk menjadi saluran berkat dan menjadi berkat dan juga mengalami berkat-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami juga sangat bersyukur karena Tuhan telah menyelamat suku kaum kami dan juga Tuhan telah menyelamat bangsa kami. Namun Tuhan, saat ini juga kami sedang diuji dan diizinkan untuk menghadapi tantangan dan cabaran yang begitu besar dan begitu dahsyat untuk menghadapi pergumulan yang sedang dunia hadapi juga pada saat ini. Tetapi Tuhan, kami percaya Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang besar dan Tuhan yang berdaulat. Tuhan, pada pagi hari ini, dengan kesempatan ini juga Bapa, Engkau memimpin kami dalam kami mempelajari dan juga menikmati sebahagian daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dan berkati jemaat Tuhan yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membawa kita merenung dan juga belajar bahagian daripada firman Tuhan dengan satu tema, yaitu ciri orang yang diberkati ataupun ya hidup di dalam berkat Tuhan. Dan pagi ini juga kita mau berbicara tentang berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara. Mari kita membuka di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Ya, di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang ke-12, firman Tuhan berbicara tentang berkat dan hikmat. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, kerana panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Dan ayat yang terakhir, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang berkat, dan semua orang merindukan berkat, saudara. Semua orang punya kerinduan dan keinginan mau mengalami berkat di dalam hidupnya. Dan setiap orang itu juga mau mengalami kehidupan, kebahagiaan di dalam hidupnya juga, saudara. Dan ramai orang juga pasti mengidamkan supaya meraih berkat di dalam hidupnya. Nah, berkat dirindukan oleh setiap orang. Namun harus kita sadari bahwa
hidup untuk mengalami berkat saudara itu juga tergantung, dan itu juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keseharian kita, ya. Dalam kehidupan keseharian kita saudara, nah itu bergantung dan juga bersandar pada bagaimana cara hidup kita sehari-hari. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena diberkati, orang yang diberkati adalah orang yang mengalami berkat adalah milik seseorang yang pasti setiap hari mereka hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, ya. Kalau kita taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan punya hubungan yang harmonis, ya, pada Tuhan saudara, di dalam Tuhan, nah pastinya kita akan mengalami berkat-berkat. Tetapi kalau hidup kita kacau, ya, kalau hidup kita tidak menentu saudara, nah ini menjadi ukuran, ya, sejauh mana kita sebagai orang Kristen mengalami berkat-berkat yang kita maukan saudara, yang kita inginkan, yang kita rindukan. Nah, ada banyak orang merasakan hidupnya tidak ada dalam berkat Tuhan. Ya, ini pasti saudara, kadang-kadang kita merasakan bahwa kenapa saya tidak hidup di dalam berkat-Nya? Ya, kenapa begitu lambat berkat itu, ya, tampak, ya, ataupun dampak di dalam kehidupan, di dalam keluarga setelah kita berusaha sekian lama ataupun berdoa sekian lama saudara, ya. Jadi kita merasakan bahwa hidup ini sungguh menjenuhkan dengan kegiatan rutinas kita saudara setiap hari yang kita lakukan, sehingga merasakan kebahagiaan ataupun kesenangan tidak ada dalam diri kita. Nah, hal ini juga menimbulkan, ya, mengakibatkan rasa stres, tekanan, dan ya tidak sedikit orang mungkin merasa down saudara, ya, apabila setiap hari, ya, setiap waktu di dalam hidupnya dia sedang berusaha, tetapi dia belum mendapat berkat Tuhan. Ya, dia belum mengalami sesuatu yang boleh kita katakan kebaikan di dalam hidup kita saudara, yang kita nantikan setiap hari. Saya percaya bahwa semua orang setiap hari merindukan sesuatu yang positif di dalam hidupnya. Amen. Ya, setiap orang pasti memerlukan sesuatu yang menyenangkan hati kita saudara. Ya, tidak mungkin orang setiap hari bangun pagi dan dia mengimpikan sesuatu pergumulan, tekanan, ya, kejahatan, kehancuran di dalam hidup. Tidak mungkin saudara. Nah, dalam pemikiran kita sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang membahagiakan kita itu adalah berkat Tuhan. Betul? Jadi mari Bapak Ibu kita melihat bersama-sama. Seringkali juga kita bertanya, apakah Tuhan tidak memberkati saya? Ya, pertanyaan ini selalu kali muncul saudara karena kejenuhan hati dan masalah yang menekan hidup kita. Nah, kita mau melihat saudara, ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan. Ya, ini sangat penting saudara. Kalau kita mau mengalami berkat, ya, kalau kita mau hidup kita ini diwarnai dengan berkat-berkat Tuhan, nah kita perlu tahu ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan itu seperti apa. Kalau kita mau hidup di dalam berkat Tuhan, kita harus tahu saudara, ya, untuk menikmati berkat Tuhan itu seperti apa sebenarnya, dan apakah yang harus kita lakukan, ya, apakah yang harus kita pertahankan saudara di dalam hidup kita. Jadi satu, ciri-ciri orang percaya yang diberkati Tuhan saudara, yaitu orang yang menjadikan ajaran dan perintah Tuhan sebagai dasar kesehariannya, ya, di dalam tindakannya. Ya, maksudnya ciri-ciri orang percaya, ciri-ciri orang Kristen untuk mengalami berkat Tuhan saudara, yaitu adalah orang-orang yang menjadikan ajaran dan perintah Tuhan sebagai dasar hidup sehari-harinya saudara. Amen. Ya. Jadi kehidupan seharian kita ini saudara haruslah didasari dengan kebenaran, dengan ajaran firman Tuhan. Itu makanya saudara, apa yang dikatakan oleh Daud, ya, di dalam Mazmur, ketika dia mengalami, ya, kesulitan di dalam hidupnya saudara, apa yang dikatakannya itu? Dia mau supaya hidupnya itu saudara senantiasa berada di dalam
hadirat Tuhan. Ya, untuk mengalami hadirat Tuhan. Dan dia mau juga saudara supaya kehidupan sehari-harinya itu dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, itu makanya saudara, ya, ciri-ciri orang percaya diberkati Tuhan adalah orang yang menjadikan ajaran dan juga perintah Tuhan sebagai dasar hidupnya sehari-hari. Maksudnya setiap hari hidupmu diwarnai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi itu makanya saudara, sebagai orang percaya kita harus mencintai firman Tuhan. Amen saudara. Ya, kita harus memiliki kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bahkan kebenaran firman Tuhan itu saudara, kita tanam agar ianya berakar, bertumbuh, serta mengakibatkan kita mampu berbuah banyak bagi Tuhan. Jadi yang kedua, ciri-ciri orang percaya yang diberkati Tuhan adalah orang yang hidupnya dipenuhi kasih dan jalan-jalannya penuh kesetiaan. Haleluya saudara. Ya, kalau kita sebagai orang percaya yang mau hidup di dalam berkatnya Tuhan, maka hidup kita itu haruslah dipenuhi dengan kasih yang daripada Tuhan. Ya, hidup kita itu haruslah dipenuhi dengan kasih dan jalan-jalannya juga, jalan-jalan hidup kita saudara. Ya, setiap langkah yang kita buat itu juga diwarnai dengan kesetiaan kepada Tuhan. Ya, bukan malah hanya percaya Tuhan. Ya, bukan hanya cukup untuk kita sekadar berpuas hati karena kita ini adalah orang percaya saudara. Tidak mungkin, tetapi kita harus hidup kita harus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Ya, karena kasih itu adalah keutamaan di dalam hidupmu saudara. Apapun yang kau lakukan setiap hari itu haruslah disertai dengan kasih Tuhan. Ya. Jika kita mau memberkati orang ataupun mau menjadi berkat, kita lakukan dengan kasih saudara. Kalaupun kita mau membimbing, menegur serta membentuk seseorang ataupun siapapun yang kita mau layani, kita harus lakukan dengan kasih Tuhan saudara. Dan apapun yang kita lakukan saudara terhadap musuh kita sekalipun, waktu kita berhadapan dengan orang yang tidak menyukai kita, kita tetap juga berdiri di dalam kasih-Nya Tuhan. Jadi hukum yang tertinggi dan yang terbesar sebagai orang percaya yaitu hidup di dalam kasih-Nya saudara. Amen. Jadi kasih itu penting saudara. Kalau kita mau melayani sesiapapun dan mau menjadi berkat untuk orang, pastikan kita hidup di dalam kasih Tuhan saudara. Ya. Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah bila kita tidak mengasihi diri kita sendiri dan tidak mengasihi sesama kita saudara. Ya, ada seorang teman kita, seorang pendeta, dia pernah berkata, ya, bagaimana mungkin engkau boleh mengasihi Tuhan yang tidak tampak, ya, jika engkau tidak mampu mengasihi orang yang depan mata kita yang nampak saudara. Jadi kasih merupakan hal yang sangat besar. Jadi hiduplah di dalam kasih saudara, jika engkau mau hidup di dalam berkat Tuhan. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang percaya yang hidupnya diberkati Tuhan saudara, yaitu orang itu dia tidak sombong. Ya. Jika engkau mau hidup di dalam berkat Tuhan, engkau jangan sekali-kali tinggi hati saudara. Amen. Ya, jangan sekali-kali hidup di dalam kesombongan. Ya. Karena Tuhan membenci orang yang sombong. Ya. Engkau pasti tidak diberkati saudara apabila engkau membanggakan dirimu. Engkau membanggakan akan setiap usahamu. Tetapi Tuhan senang dengan orang yang rendah hati, saudara. Amen. Orang yang senantiasa menanti akan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya.
Orang yang senantiasa memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Jangan sombong. Ya, Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kesombongan. Karena apa yang kita miliki tidak mungkin kita membawa kemana-mana, saudara. Dan akhirnya juga kita kembali kepada Tuhan. Karena setiap apa yang kita miliki, percayalah saudara, semuanya datangnya daripada Tuhan. Dan Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Dan yang keempat, ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan, orang percaya, orang Kristen yang diberkati Tuhan adalah orang yang mau mendengar nasihat dan pandangan orang yang membangunkan hidupmu, saudara. Jadi ini merupakan suatu perkara yang sangat penting juga, yaitu mendengar, dan bukan hanya mendengar tetapi menerima nasihat dan teguran orang, saudara. Karena apa? Karena kita manusia ini adalah manusia yang terbatas, saudara. Tidak ada yang superman di sini. Ya, tidak ada orang yang lebih megah, lebih baik dan lebih power, saudara. Ya. Sebaik apapun kita pasti ada keterbatasan di dalam hidup kita. Sebaik apapun kita, saudara, dan di level manapun kau menaruhkan hidupmu, pasti ada keterbatasan dan kelemahan-kelemahan tertentu di dalam hidupmu. Itu makanya, saudara, ya, jangan pernah ya, engkau menganggap bahwa dirimu baik, tetapi engkau harus mendengar nasihat dan pandangan orang lain. Jadi yang seterusnya, yang kelima, ciri-ciri orang ataupun orang Kristen, orang percaya yang diberkati Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan adalah orang yang selalu mau berbicara tentang kebaikan Tuhan. Ya. Orang yang selalu mau berbicara tentang kasih Tuhan di dalam hidupnya. Yang menjadi keutamaan di dalam hidupnya, ataupun yang menjadi moto besar di dalam hidupnya, saudara, itu adalah kebaikan Yesus yang telah mengubahkan kita. Amen, saudara. Itu makanya, saudara, bersaksi itu merupakan gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Ya, Tuhan memanggil kita dan Tuhan memilih kita karena di dalam rencananya Dia mau pakai kita menjadi saluran berkat, saudara. Dan ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan juga adalah orang yang murah hati dan suka memberi. Amen, saudara. Kalau kita mau mengalami berkat, dan pastikan engkau memiliki kemurahan juga, saudara. Sebagaimana Tuhan ya dengan kemurahannya juga telah mencurahkan berkat di dalam hidup kita. Dan bukan hanya kita memiliki kemurahan hati, tetapi kita juga harus punya hati yang suka memberi, menjadi saluran berkat buat orang lain. Kalau kita diberkati, dan kita juga harus menjadi berkat, saudara. Amen. Ya, kalau kita diberkati, dan makanya Tuhan juga mau pakai kita supaya kita mampu menjadi ya impact ataupun memberi impact, dampak yang luar biasa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, ciri orang yang diberkati, orang percaya yang diberkati Tuhan, saudara, adalah orang yang tekun dan mau belajar dari masalah-masalah dan pergumulan hidupnya. Ya. Orang yang senantiasa terbuka untuk mempelajari sesuatu daripada masalah ataupun pergumulan hidup. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah dan pergumulan, nah sekarang kita dalam kekangan, saudara. Ya, walaupun kita tidak sebebasnya seperti dahulu, ataupun kita sedang merasa takut, saudara, tentang penyakit ya yang sedang menular di seluruh dunia. Tetapi kita perlu mempelajari sesuatu di dalam situasi ini, saudara. Dan inilah yang dikatakan firman Tuhan. Ciri-ciri orang percaya, orang Kristen yang mau diberkati Tuhan adalah orang yang tekun dan mau belajar dari masalah dan pergumulan ini. Jadi kita mempelajari sesuatu, saudara. Amen. Walaupun kita dikekang untuk tidak beribadah di dalam gereja, tetapi kita tetap punya kerinduan untuk menyembah Tuhan dan melayani dengan cara apa saja, saudara, untuk menyebarkan ya firman Tuhan. Dan saya rasa
cara seperti ini lebih berkesan, saudara. Sebab bukan hanya jemaat kita di BM Hornbill saja yang mendengar firman Tuhan, tetapi malah seluruh dunia, saudara, yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mempelajari dan kita mau. Nah, jadilah orang yang tekun dan mau belajar dari masalah-masalah dan pergumulan yang Tuhan izinkan, saudara. Nah, mari kita melihat di bagian seterusnya. Yang ketiga, adapun berkat-berkat yang disediakan Allah itu ialah satu, panjang umur, saudara, dan hidup di dalam kesejahteraan. Ya. Dan ini adalah berkat yang Tuhan berikan kepada orang yang sudah mengenal pasti ya ciri-ciri hidupnya itu, saudara. Dan kita juga pasti akan menerima panjang umur dalam ayat yang kedua kalau kita melihat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Dan ayat yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Jadi orang yang sudah hidupnya yang menyenangkan hati Tuhan dan mengalami berkat adalah orang yang akan mengalami dan diberi hidup dan umur yang panjang, saudara. Amin. Semua kita mau mengalami umur yang panjang dan hidup di dalam kesejahteraan. Maksudnya kita memiliki hati yang lapang, kebahagiaan, ketenangan di dalam hidup kita. Yang walaupun di luar sana kucar-kacir, saudara, dan banyak macam tantangan yang kita hadapi, tapi kita tetap damai, kita tetap aman, kita tetap dalam kesejahteraan. Dan yang kedua, berkat-berkat yang disediakan Allah bagi kita yaitu akan dikasihi dan dihargai oleh Tuhan dan manusia, saudara. Amin. Jadi kita akan mengalami kasih yang daripada Tuhan. Kita merasa belas kasihan yang daripada Tuhan, saudara. Ya, dan juga kita juga merasa kebaikan yang daripada sesama kita apabila kita hidup dan mengalami berkat Tuhan. Dan juga Tuhan akan menyediakan jalan hidup dan akan diluruskannya setiap perencanaan kita, saudara. Ya, hidup kita ini akan disediakan, saudara, setiap jalan untuk lepas daripada pergumulan dan jalan untuk menuju kebaikan, serta ya semuanya itu akan diluruskan, saudara. Semuanya itu menjadi mulus, semuanya itu menjadi nyaman, saudara. Ya, apabila berkat Tuhan itu mewarnai di dalam hidup kita. Dan seterusnya juga berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan, yaitu kita selalu sehat dan memiliki sukacita. Haleluya, saudara. Ya, kita mau supaya kita ini juga senantiasa mengalami kesehatan di dalam hidup kita. Ya, kesehatan kita baik dan terjaga dan dipelihara, saudara. Walaupun kita sudah lanjut usia ataupun bagaimana sekalipun, tetapi Tuhan tetap memelihara kesehatan kita. Ya, Tuhan tetap melindungi kita. Bahkan kita tetap juga hidup di dalam sukacitanya Tuhan. Dan yang disediakan Allah juga bagi kita, saudara, untuk menjadi berkat buat kita. Kita akan mengalami kelimpahan berkat Tuhan. Ya, mengalami kelimpahan kebaikan, kemurahan yang daripada Tuhan. Dan seterusnya kita semakin dekat kepada Tuhan. Haleluya, saudara. Jadi kesimpulan daripada firman Tuhan yang saya sampaikan ya pada pagi hari ini, hendaklah setiap kita sebagai orang percaya senantiasa hidup dalam ketaatan pada firman-Nya, ya, sehingga ianya mampu membuat langkah kita ini ya supaya kita melangkah dengan bangga sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan di dalam hidup kita, ya, dalam kelimpahan anugerah-Nya, yang mujizat, kasih, damai, dan kebaikan Tuhan itu akan senantiasa memimpin hidup kita. Puji Tuhan, saudara, dan haleluya. Dan saya percaya biarlah firman Tuhan ini akan tertanam dalam hidup kita, dan Tuhan akan menaruhkan firman-Nya ya untuk menjadi terang bagi hidup kita, saudara, supaya mulai hari ini dan untuk selamanya kita akan hidup di dalam berkat-Nya Tuhan. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kebaikan dan anugerah serta kedahsyatan-Mu yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami.
Hamba-Mu telah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu akan tertanam dan hidup di dalam diri kami, dan Engkau taruhkan firman di dalam hati kami. Dan berkati jemaat Tuhan dan saudara-saudari kami pada saat ini Tuhan yang telah mendengar dan telah bersama-sama kami di dalam pelayanan ini. Biarlah setiap orang akan mengalami kekuatan yang baru, dan setiap kami juga Tuhan mengalami kelimpahan berkat serta kemurahan-Mu. Dan di dalam kami menyambut gawai yang berbahagia ini, Tuhan berkati suku kaum Dayak dan suku bangsa kami yang menyambut gawai ini, supaya kami diberi kesejahteraan dan hati yang penuh dengan sukacita untuk memandang Yesus, sebagaimana Tuhan telah mengubah bangsa kami, dan juga sebagaimana Tuhan telah menyelamat bangsa ini. Terima kasih Tuhan kepada pelayanan yang ada di gereja BM Hornbill ini. Tuhan akan terus pakai, Tuhan akan terus memberkati hidup mereka. Daripada kepimpinan hamba Tuhan, serta barisan kepimpinan gereja dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam pelayanan ini, mereka akan senantiasa mengalami kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan Engkau menjadi gembala yang baik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.